Bab 106. Isabel sudah dibuat begitu marah oleh Andika pada saat menerima pesan dari Ravindra. Mau atau tidak? Tentu saja mau. Harus mau. Isabel dengan segera membalasnya. Mau, cepat. Kualitas makanan akan dilihat dengan pertunjukanmu hari ini. Setelah menerima pesan Isabel, wajah pahlawan Ravindra berubah menjadi wajah penuh kebahagiaan. Setelah Isabel membalas pesan Ravindra, berkata kepada Andika, "Tidak perlu, bawalah wanitamu pergi ke tempat yang kamu inginkan. Suamiku sebentar lagi akan datang menjemputku. Benar-benar, dia begitu sibuk. Aku pulang sendiri sudah cukup. Jika bukan karena aku hamil, lalu tidak bisa begitu mudah membawa mobil, maka dia sudah menyuruhku membawa Aston Martin. Benar-benar, di dalam kota mengendarai mobil yang begitu bagus, jika lecet bagaimana?" Andika mendengar jawaban Isabel mengeluarkan ekspresi menghasihani. Berkata, "Isabel, apakah kamu tahu pada saat itu mengapa aku begitu menyukai kamu? Karena kamu pintar memuji. Aku tidak ingin pisau lagi. Segera berikanku bahan peledak. Aku ingin mematikan orang brengsek ini." Nando yang sedang mengendarai mobil, tangannya bergetar. Aduh, menahan tawa merupakan suatu hal yang sangat sulit. Ternyata orang yang bisa mengendalikan emosi Presdir di dunia ini hanyalah Nyonya seorang. Bisa membuat Presdir merasa begitu marah, juga membuat Presdir merasa begitu bahagia. Isabel benar-benar merasa sungguh lucu. Sama sekali tidak ingin berbicara lagi. Wanita tersebut memutarkan kepala menatap Andika. "Andika, mengapa kamu bicara seperti itu kepada dia? Kamu tidak mungkin kembali menyukai dia, bukan?" "Aku tidak suka." Andika menenangkan wanita di sampingnya. "Kamu tenang saja. Lihatlah dia tidak memiliki postur tubuh yang bagus. Karena Isabel sedang hamil, dengan sendirinya memakai pakaian yang lebih longgar. Karena hal ini, Isabel sudah memberikan atmosfer seperti ingin membunuh orang. Terdapat mobil berharga puluhan ribu berhenti di depan mereka. Isabel melihat mobil Ravindra yang sudah datang. Dalam sekejap matanya berbinar. Andika melihat mata Isabel, masih mengira jika dia merasa cemburu. Lalu akan sekali lagi berlutut di hadapannya meminta dia kembali. Andika berkata dengan bahagia, "Isabel, karena melihat kepada perasaan kita 2 tahun yang lalu, aku tidak akan meninggalkanmu meskipun kamu berubah menjadi gendut." Perkataan Andika masih belum selesai, dia katakan. Tiba-tiba terdengar suara. Mobil di belakangnya berhenti dengan stabil. Nando membukakan pintu
dengan hormat kepada Ravindra. Kedua kaki panjang berjalan keluar dari dalam mobil. Sebuah pemandangan yang begitu indah muncul di hadapan banyak orang. Sebuah wajah yang begitu indah ditambah dengan senyuman yang begitu menawan. Pergi menghampiri Isabel. Isabel melihat Ravindra yang seperti ini, mengetahui jika Ravindra sengaja. Mata wanita di samping Andika pada saat melihat Ravindra, seluruh tubuhnya sudah membeku, sangat tampan, begitu menggoda. Postur tubuh dan wajah Ravindra dalam sekejap membuat buta matanya. Ravindra tidak melihat lainnya, langsung berjalan ke arah Isabel. Pada saat sampai hingga ke sisi Isabel, mengeluarkan tangannya memeluk pinggang Isabel, menurunkan kepala mencium bibir, dan mengeluarkan kata-kata yang begitu lembut yang bisa membunuh semua orang yang berada di sini. Isabel, maaf membuatmu menunggu begitu lama, sudah menyusahkanmu. Isabel dibuat terdiam oleh Ravindra. Alamak, dia ingin menggoda siapa? Sebenarnya, apakah dia mengetahui seberapa tinggi pesonanya? Ravindra mengeratkan pelukannya, memasukkan Isabel dalam pelukannya. Matanya begitu teduh, bulu mata yang panjang di bawah sinar matahari. Orang yang melihat dari jauh seperti mengira jika ia tidaklah nyata. Isabel sudah mengetahui jika Ravindra sedang mengikuti alur ceritanya, tetapi dia tetap tidak bisa memerintahkan hatinya agar tidak berdegup begitu kencang. Isabel di dalam hati tidak berhenti memarahi dia. Ravindra, kamu brengsek, hatiku sedikit lagi sudah akan tertipu oleh aktingmu. Mengapa? Apakah kamu marah kepadaku? Bibir Ravindra ia kerutkan, membuat ekspresi merasa sedih. Aku baru saja sedang membawa sebuah proyek, maka dari itu pulang lebih lambat. Aku malam ini akan baik-baik memperbaikinya. Tidak peduli kamu menginginkan apa, aku akan melakukannya untukmu. Mobil mewah, villa, atau ingin diriku? Ayah. Semua wanita di sana menelan air ludahnya, terutama perkataannya yang terakhir. Benar-benar menghantam langsung ke hati semua gadis yang berada di sana. Dan wanita yang di samping Andika sudah menjadi begitu bodoh. Andika jika dibandingkan dengan lelaki itu sudah seperti kentutnya. Tidak, kentut lelaki tersebut tetap tidak bisa dibandingkan dengan Andika. Ini baru lelaki sesungguhnya, lelaki idaman. Tidak bisa. Dia merasa begitu iri. Lelaki yang begitu sempurna, tatapan mata yang begitu lembut, ekspresi yang membuat mabuk. Bagaimana bisa menjadi milik wanita itu? Ingin mati. Jika diperlakukan lembut sekali
oleh pria seperti ini, mati dia juga akan menerimanya. Isabel menaikkan kepala melihat Ravindra. Wajahnya menampilkan ekspresi begitu menyayangi dirinya. Pandangan mata Isabel sudah tidak fokus. Jika dia tidak mengetahui jika ini hanya dibuat-buat, maka takutnya dia sudah sejak awal akan percaya. Ravindra menundukkan kepalanya mendekati bibir Isabel. Mata Isabel membesar. Ini hanya memainkan sebuah permainan. Tidak usah hingga seperti ini, bukan? Ravindra, tidak akan mungkin mencium dia di hadapan begitu banyak orang, bukan? Cium, dia sudah menciumnya. Ravindra benar-benar sudah menciumnya. Otak Isabel tiba-tiba seperti satu lembar kertas putih. Ciuman ini begitu manis, sangat indah, begitu lembut. Andika terdiam. Wanita di sampingnya juga terdiam. Semua penonton di sana juga terdiam. Semua asisten juga terdiam. Melihat wajah teman Isabel, Ravindra memberikan jarak, mencubit ringan hidung Isabel. Melihat wajah termenung Isabel, Ravindra memberikan jarak, mencubit ringan hidung Isabel dengan wajah penuh kasih sayang. Bodoh, melupakan apa yang pernah aku katakan kepadamu. Pada saat sedang dicium, harus menutup matamu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menahan untuk memakanmu di hadapan banyak orang. Siapa yang menyuruhmu begitu lucu? Ingin mati, benar-benar ingin mati, membunuh para jomblo. Seluruh penonton yang berada di sana menerima rasa sakit tiada batas. Isabel pada akhirnya baru memberikan respon. Ravindra di hadapan begitu banyak orang mencium dirinya. Dirinya sudah ingin mati. Ravindra melihat wajah Isabel yang memerah. Di dalam matanya terdapat tatapan mata bahagia yang tidak bisa dia tahan. Istriku, apakah sudah memaafkanku? Jika istriku masih belum memaafkanku, maka aku akan meneruskan memberikan ciuman kepada istriku. Begitu Ravindra selesai mengatakan, dia kembali mencium Isabel. Ingin gila. Kami benar-benar ingin gila. Isabel sudah tidak bisa tenang. Segera menjawab, Aku sudah memaafkanmu. Aima, jika kembali meneruskan, takutnya dia sudah akan tertipu. Pada saat ini, Andika baru tersadar. Dia baru berpikir dirinya pada saat itu menjual Isabel termasuk apa? Lelaki yang seperti raja. Dia ternyata bisa berkata seperti itu kepada Isabel. Andika tidak bisa lagi kembali termenung. Sama sekali
tidak memiliki keberanian untuk menyapa. Tangan gemetar menginjak pedal, bersiap meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana bisa Ravindra melepaskan dia? Ravindra melihat Andika yang ingin melarikan diri, dengan segera melepaskan sedikit Isabel, berkata kepada Andika, "Ah, ternyata terdapat Tuan Andika di sini. Benar-benar berterima kasih kepadamu pada saat itu memberikan Isabel kepadaku dan tidak menikahinya. Uang yang aku berikan sudah Tuan Andika habiskan seberapa. Jika tidak cukup, maka datanglah ke Kitadara Finance Group. Perusahaanku akan kembali memberikan uang." Wajah Andika memucat. Wanita yang duduk di samping kursi pengemudi juga masih belum tersadar, menatap bodoh ke arah Ravindra. Lelaki yang begitu sempurna bukanlah orang yang bisa bersama dengan wanita biasa. Tidak terima, sungguh tidak terima. Pada saat ini, pandangan Ravindra jatuh kepada leher Isabel, melihat 2 buah cincin yang tergantung pada lehernya. Mata Ravindra berbinar. Jika gerakannya yang tadi hanyalah memainkan peran, maka matanya saat ini benar-benar berbinar. Dia ternyata menggunakan 2 buah cincin menjadi bandul kalungnya. Tatapan mata Ravindra semakin lama semakin mendalam, menundukkan kepala melihat Isabel. Sama sekali tidak berbicara apapun, hanya melihatnya dengan begitu lembut. Pada saat ini, dia sama sekali tidak melihat yang lainnya. Isabel melihat Ravindra yang sedang mempersulit Andika, menghembuskan nafas leganya. Hatinya merasa begitu nyaman dan lega. Begitu menaikkan kepala, ingin berterima kasih kepada Ravindra. Melihat mata elang yang begitu mendalam sedang menatapnya lembut. Mata elang yang begitu menggoda. Isabel tiba-tiba tidak bisa membedakannya. Tatapan mata Ravindra ini adalah sebuah kenyataan atau sedang bermain peran, karena dia sama sekali tidak pernah melihatnya dengan menggunakan tatapan mata yang seperti ini. Kedua orang ini saling bertukar pandangan, tidak berkata apapun, tetapi semua orang di sekitar mereka mengetahui hanya ada mereka berdua. Orang luar tidak akan bisa masuk ke antara mereka. Andika dibuat begitu pucat oleh Ravindra sehingga tidak bisa mengatakan apapun. Tidak ada perkataan dari Ravindra, maka dia juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Di depan sana masih ada asistennya yang menghadangi jalan mereka. Dan wanita di samping Andika sudah merasa begitu iri. Ravindra dengan lembut meraba wajah Isabel, memegang cincin di lehernya, membuka mulutnya, menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua.
tikus kecil sungguh pintar. Merasa dirinya sedang hidup dalam drama, merasa begitu aneh, membuat dia tidak bisa bergerak walaupun ingin bergerak. Jari panjangnya memberikan keindahan yang begitu banyak. Ravindra benar-benar sangat mempesona.